Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kali ini akan belajar tentang soal ANBK 2021, khususnya AKM numerasi ya. Jadi ini soal-soal yang dari Kemdikbud ya. Tapi saya dapatkan dari salah satu subscriber yang mengirim foto soal ke saya yang hanya bisa dibaca hanya 3 ya. Jadi bagi kalian yang ada soal Kemdikbud bisa kirim ke IG saya ya. IG saya yaitu @nurrosyidah_anis. Nanti kalian bisa komen di kolom komentar ya. Baik, kita langsung saja belajar AKM numerasi ini ya. Ini kita langsung saja baca soalnya. Belanja alat tulis. Ayah berbelanja beberapa macam alat tulis untuk persediaan toko. Setiap alat tulis dibeli pada jangka waktu berbeda. Buku dibeli setiap 4 hari sekali, pensil dibeli 9 hari sekali, penggaris dibeli 12 hari sekali, dan tas dibeli setiap 18 hari sekali ya. Hari ini ayah membeli persediaan alat tulis secara bersamaan. Perhatikan pernyataan berikut dan pilihlah beberapa pernyataan yang benar terkait dengan pembelian alat tulis oleh ayah di hari selanjutnya. Jadi untuk mengetahui hari selanjutnya secara bersamaan kapan akan beli itu kita hitungnya pakai KPK ya. Kita perhatikan yang harinya. Jadi kita cari KPK-nya, buku, pensil, penggaris, tas ya. Kalau 4, angka 4 itu dari 2 kuadrat, kalau 9 itu dari 3 kuadrat, kalau 12 itu dari 2 pangkat 2 kali 3, kemudian kalau 18 itu dari 2 kali 3 pangkat 2 ya. Ini dijabarkan itu pakai pohon faktor, jadinya seperti ini. Kemudian untuk KPK buku, tas, pensil ya. Ini yang pertama, ini ayah membeli buku, tas, pensil secara bersamaan kembali. Nah ini kita perhatikan buku sama tas sama pensil ya. Jadi kita kalikan semua yang pangkatnya terbesar. Jadi ini yang pangkatnya terbesar adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 ini ya. Jadi sama dengan 36 hari lagi. Dan kemudian ayah yang kedua ya ini ya, buku, pensil, dan tas secara bersamaan. Buku, pensil, tas secara bersamaan sama saja 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 36 hari. Jadi A dan B ini salah ya. Kemudian untuk ini ya, ini yang ketiga, ayah membeli pensil, penggaris, dan tas. Pensil, penggaris, sama tas kita perhatikan. Pensil, penggaris, sama tas ini yang paling besar itu 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 lagi ya. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 36 hari lagi. Jadi untuk pernyataan yang C itu salah ya, karena ini 30 hari ya. Ini 24 18 jadi 1 2 3 salah. Kemudian ini untuk semuanya, buku, penggaris, tas, dan pensil. Nah kita cari kalau yang kembar itu cari pangkatnya yang terbesar yaitu 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Jadi 36 hari ya. Ini 4 kali 9 yaitu 36 hari lagi. Dan benar ya ini ya. Ayah membeli penggaris, buku, pensil, dan tas secara bersamaan kembali 36 hari kemudian. Ini yang dicentang ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, masih dengan bacaan yang sama akan tetapi soalnya berbeda.
Ini jumlah barang yang dibeli oleh ayah sesuai dengan yang tertera pada gambar. Hari ini ayah berbelanja ke 4 alat tulis tersebut bersamaan. Barang-barang tersebut akan dikemas dengan banyak masing-masing barang pada setiap kemasan yang sama. Jumlah kemasan sebanyak yang dapat dibuat ayah adalah titik-titik kemasan. Jadi kita ini cari FPB-nya ya. Baik, kita cari FPB-nya. Itu kalau buku itu kan jumlahnya 120 ya, pensil 90, penggaris 60, tas 40. Jadi ini kita uraikan ya. Ini 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Terus ini 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Kemudian ini 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Kemudian kalau yang 40 ini 2 pangkat 3 kali 5. Jadi kalau FPB itu harus ada semua di setiap komponen ini angka kembar. Dan cari pangkat yang paling kecil ya. Ini angka 5 semua. Jadi kita pilih salah satu yaitu angka 5 ya. Yang terkecil karena sama-sama semua. Kemudian ada angka 2 semuanya ya. Angka 2 semuanya yang paling kecil adalah angka 2. Ini dikalikan 2. Kemudian angka 3 ini cuma hanya ada di 3 bagian. Buku, pensil, dan penggaris. Tas tidak ada angka 3. Jadi tidak perlu dimasukkan karena FPB itu angka yang terkecil dan pokoknya harus ada kembaran semua ya. Jadi FPB-nya yaitu 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi jawabannya itu yang B ya, 10. Ini ada 5, 10, 15, dan 20. Jadi jawabannya adalah B, 10 ya, kemasan. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini kita baca ya. Pak Ali ingin menanam bermacam jenis sayuran sesuai kebutuhan pasar saat ini. Berdasarkan hasil survei, sayuran yang banyak diminati saat ini antara lain adalah cabai, jagung manis, tomat, dan wortel. Oleh karena itu, Pak Ali membagi lahannya ditanami ke 4 jenis sayuran tersebut. Lahan seluas 2/5 bagian akan ditanami cabai. 15% lahan ditanami jagung manis, 0,2 bagian ditanami tomat, dan sisanya ditanami wortel ya. Suatu hari Pak Ali mengajak seorang teman untuk melihatnya. Teman Pak Ali mengamati dan menghitung luas dari setiap jenis sayuran. Berikut 4 pernyataan berkaitan hasil pengamatan dan perhitungan teman Pak Ali. Pilihlah pernyataan-pernyataan berikut yang benar. Jadi ini kita langsung saja hitung ya. Jadi kalau luas cabai itu 2/5. Sama saja itu 40/100. Kenapa 40/100? Karena 2 kali 20 yaitu 40. 5 kali 20 itu 100. Ini karena dijadikan per 100 ya. Kita jadikan per 100 semua. Nah, ini kalikan 10.000 karena lahan Pak Ali itu 1 hektar ya. Di bacaan sini saya melihat, tapi ini terpotong memang ya. Lahan Pak Ali itu 1 hektar sama dengan 10.000 meter persegi. Jadi dikalikan 10.000 sama dengan 4.000 meter persegi ya, karena ini dicoret, nolnya tinggal 3, jadi 4.000 ya. Baik, untuk jagung manis 15% ya, persen itu artinya per 100, jadi 15/100 kali 10.000, ini nolnya 2 dicoret ya, jadi nolnya sisa 2 dan angka 15, jadi 15 dan 02, jadi 1.500 ini ya untuk jagung manis. Kemudian untuk tomat 0,25 tomat
Ini maksudnya 0,2 bagian ya yang ditanami 0,25. Baik, sama dengan 25/100 karena ini ke belakang koma itu 1, 2. Jadi harus ada 0,2 di sini ya. Baik, 25/100 kali 10.000, ini nolnya dicoret 2, ini coret 2, jadi nolnya sisa 2, ini taruh di sini. Kemudian ada angka 25-nya ya, jadi ini 2.500 meter persegi. Kemudian untuk wortel itu sisanya ya, kita lihat saja, ini 40. Dan ini 15 tambah 25 juga 40. Jadi totalnya itu baru 80 ya. Jadi sisanya itu 20. Nah, ini tinggal kita ketikkan 20/100 kali 10.000 ya. Ini pokoknya kalau di total itu harus 100/100. 100 bagi 100 kan 1. Baik, ini kan sudah tahu ya. Ini tinggal dicoret angka coret. Nah, ini sisanya angka 2 sama 0,3, jadi 2000 meter persegi. Baik, kita lihat pernyataan yang pertama. Selisih luas lahan sayuran terluas dengan tersempit sebesar 0,3 hektar. Nah, ini kita lihat selisih lahan terluas tersempit. Nah, ini ya. Terluasnya di sini ada 4.000, 1.500, 2.500 sama 2.000. Yang terluas itu berarti 4.000 ya. 4.000 dikurangi yang tersempitnya itu paling kecilnya ini angkanya 1.500. Jadi 4.000 dikurangi 1.500 itu 2.500 meter persegi dan setara dengan 0,25 hektar. Jadi salah ya, ini 0,3 dan di sini 0,25. Jadi jangan dicentang. Kemudian untuk luas tomat dan jagung itu lebih besar daripada luas yang ditanami cabai. Itu kalau jagung itu 1.500 dan tomat 2.500. Kemudian lebih besar daripada angka 4.000 ini ya cabai ya. Salah. Karena ini dijumlahkan, ini ternyata 4.000. Nah, ini sama dengan 4.000, berarti kan harusnya ini luasnya sama ya, bukan lebih besar tomat dan cabai. Jadi pernyataan yang kedua itu salah, jangan dicentang. Kemudian ini ya, kita lihat pernyataan yang ketiga, luas lahan yang ditanami tomat lebih sempit daripada gabungan lahan untuk jagung manis dan wortel. Jadi luas tomat lebih kecil, luas yang ditanami tomat lebih kecil daripada yang ditanami jagung dan wortel. Nah, ini yang ditanami tomat itu 2.500. Kemudian untuk jagung 1.500 ditambah ini wortel 2.000. Jadi ini 2.500 kurang dari ini kalau dijumlahkan 3.500 ya. Jadi benar pernyataannya karena ini tomat lebih sempit ya, yang ditanami tomat lebih sempit daripada jagung ditambah wortel. Benar. Kemudian kita centang saja jadi biru ya. Kemudian untuk pernyataan yang terakhir, jumlah luas lahan sayuran terbesar dan terkecil adalah 0,55 hektar. Jumlah luas terbesar dan terkecil itu 0,55 hektar. Apakah benar? Jadi terbesarnya 4.000 ditambah yang terkecilnya 1.500 ya. Jadi totalnya 5.500 meter persegi dan ini juga setara dengan 0,55 hektar ya. Karena ini dibagi 10.000, ini komanya 1, 2, 3, 4. Nah, ini nolnya di sini jadi 0,55 hektar. Yaitu benar ya, kita centang saja. Jadi ini pernyataannya 3 dan 4 ini yang benar ya. Baik, untuk soal ANBK SMP bagi yang mengulang hari Senin, ini semoga bermanfaat untuk kalian ya. Jadi
saya ingatkan bagi subscriber saya yang punya soal ANBK foto-fotonya yang bisa dibaca, nanti bisa saya bahas di YouTube saya ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini ya, supaya saya semangat membuat konten ini untuk kalian. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.